Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Tak jemu-jemunya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjemaah, i'tikaf, tadarus di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja kita lakukan di bulan suci Ramadan, tapi juga kita lanjutkan di pasca Ramadan ini. Moga-moga hidup kita menjadi lebih bermakna. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun kita, teladan kita, bagaimana menjadi manusia yang diberikan amanah dan dapat melaksanakan amanahnya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan teladan kita Nabi Muhammad mendukung kita dengan syafaatnya di hari kiamat kelak jika di sana sini masih ada yang kurang ataupun yang bolong. Terima kasih kita kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada hari ini. Terutama kita mengucapkan terima kasih kepada Biro Rektor, Bapak Rektor, Wakil Rektor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentu saja terima kasih kita juga kepada staf ahli, kepada Sivitas Akademi, dan para staf yang hadir pada zuhur setelah sholat berjemaah tadinya. Di sini saya akan membahas core value, nilai-nilai dasar sebagai ASN yang disebut dengan berakhlak. Yang pertama dari akhlak itu adalah amanah. Mudah-mudahan kajian kita ke depannya tidak lepas dari hal-hal yang demikian. Dari amanah, kemudian kita membahas tentang kemudian tentang harmoni, tentang adaptasi, dan selanjutnya. Amanah itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Di sini kita memasuki bagian pertama, memenuhi janji dan komitmen. Berdasarkan surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 70 sampai dengan 72. Kita melihat amanah ada 3 itu dan kita berada di pada posisi pertama. Untuk 2 minggu berikutnya kita akan merambah pada posisi kedua dan berikutnya pada posisi ketiga. Kalau tidak salah, akhlak yang dimulakan dari amanah ini ada memiliki 16 poin penting dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan itu bagian dari Universitas Sumatera Utara untuk Indonesia. Bagaimana seharusnya kita bekerja dengan berpikir besar, walaupun yang pertama kali karena mungkin kurang informasi ya kan, yang pesertanya tidak begitu banyak, tapi tetap saja amanah harus dilakukan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Jujur dapat dipercaya, disiplin dalam memenuhi aturan dan kebijakan, ini terutama untuk BUMN tapi juga berlaku bagi kita yang ASN. Kita ditambah dengan berakhlak, ada berorientasi pada pelayanan yang membedakannya dengan BUMN. Kemudian disiplin, hadir tepat waktu, ini adalah ciri-ciri orang yang melaksanakan amanah itu. Konsisten antara ucapan dan tindakan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak payah untuk menghancurkan tembok Cina yang panjangnya 4 kali lipat Pulau Jawa. Pulau Jawa itu panjang ya, dari Banten sampai ke Banyuwangi. 4 kali lipat itulah panjangnya tembok Cina yang dibangun oleh dinasti di Cina sana. Caranya bagaimana menghancurkannya? Teknologi dibuat, nggak mampu, orang buat pakai jembatan tangga lewat, dibunuh. Caranya sederhana, hancurkan amanah para penjaganya. Suap. Habis tuh tembok. Bukan karena hancur bangunan fisiknya, tapi dia bisa dijajah. Masuk dari pintu gerbang. Di amanahnya dirusak. Amanahnya dirusak. Maka bangsa Indonesia yang besar ini akan menjadi hancur lebur. Bukan karena infrastrukturnya yang kurang bagus, tapi karena manusianya yang kurang amanah.
Untuk itu BUMN dan PAN, aparatur sipil negara, mengedepankan core value ini. Bagaimana negara yang sudah membiayai kita begitu banyaknya harusnya menjadi output yang begitu maksimal juga. Untuk lebih jelasnya bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini ada kerjasama kita dengan USU dan dengan Gubernur Sumatera Utara. Harapan kita mudah-mudahan buku tafsir inspirasi yang saya tulis bantuan dari Gubernur Sumatera Utara dapat bisa kita bagikan kepada seluruh peserta yang hadir. Ada bahasa Inggrisnya dan ada bahasa Indonesianya. Kita mulakan kajian kita dengan sama-sama membaca firman Allah Subhanahu wa taala merupakan kajian sentral pada hari ini. Dimulakan dari Taus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Shadaqallahul azim. Panggilan pertama bagaimana amanah itu dilakukan. Amanah akan sulit dan agak berat dilakukan kalau kita tidak yakin pada Allah. Maka panggilan pertamanya panggilan yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai Bapak, wahai Ibu, wahai Ustadz Jainal yang beriman. Ini panggilan untuk kita sebagaimana ini panggilan bukan hanya sekedar mau masuk puasa ada panggilan kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan pada kamu puasa. Rupanya panggilan yang sama, ini panggilan kasih sayang Allah. Kalau kamu melaksanakan amanah, aku sayang padamu loh. Itu bahasa sederhananya. Garansi utama dan pertama kenapa saya harus melaksanakan amanat. Sebagaimana Bung Hatta mau melaksanakan amanah. Ketika uang harus dipotong separuh harganya. Istrinya sendiri nggak tahu. Karena kalau istrinya tahu nanti akan merembet kepada mertuanya, kepada orang tuanya melaporkan kepada yang lain. Amanat, top secret, rahasia, sangat rahasia. Bahwa hari ini uang rupiah harus dipotong harganya jadi 50%. Mas kok nggak bilang-bilang dari awal? Kalau bilang dari awal kan saya kemarin beli barang harganya masih utuh 100%. Inilah dia amanat. Menjadi pemimpin besar. Menjadi bapak proklamator. Bung Hatta. Begitu juga dengan Bung Karno. Saya rasa apa yang telah diperjuangkan para pahlawan itu layak untuk kita teruskan. Nawaitunya kenapa? Lillahi ta'ala. Kalau bukan panggilan iman akan besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau engkau beriman kepadaku, bertakwalah dan ucapkan ucapan yang benar. Jujurlah, ya. Ittaqullah. Ustaz Jainal bertakwa, Bapak Ibu bertakwa, takut pada Allah, takut pada nerakanya. Ini bukan sekedar selesai dari KPK. Terkadang Bapak, terkadang Ibu, kita membuat laporan, kita tahu ini nipu. Dan kita tahu negara, secara prinsip negara kita selamat. Tapi boleh jadi itu nggak selamat di mata Tuhan. Ini perjuangan yang berat. Dan Indonesia harus berubah ke arah amanat untuk jujur. Karena apa? Karena risikonya neraka. Pak Ustadz ini sudah tradisi. Untuk itu core value ini harus disampaikan. Berkali-kali terus-menerus di setiap universitas, di setiap fakultas, di setiap jurusan. Karena apa? Karena kalau alumninya baik,
provinsinya jadi baik. UINSU, USU, UNIMED adalah mercusuar yang pegawai negeri di Sumatera Utara, di provinsi, di kabupaten kota itu yang bersumber dari 3 universitas inilah. Dan ini jangka panjang. Tapi ini harus kita sampaikan. Karena apa? Karena garansinya Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida, jujurlah. Maka terkadang kita membuat perencanaan di pagi hari untuk kita laksanakan sampai sore, pencapaiannya itu harus yang masuk akal lah, yang jujur lah. Ya kan? Kita akan menerima pemasukan sekian, pengeluarannya sekian, jujur. Kita akan bekerja 10 item, dalam arti sampai sore kita dapat 9, oke lah. Jangan kita buat muluk-muluk 100, rupanya bisa selesai cuma 10. Nah, itu berarti kita tidak jujur dengan apa yang kita ucapkan, dan ini akan merugikan diri dan merugikan di mana kita tempat bekerja. Perkataan yang benar, qaulan sadida, adalah iman kita kepada Allah. La ilaha illallah. Aku takut masuk neraka. Aku takut masuk penjara. Sebagaimana di USU, di UINSU juga ada berkasus dengan hukum. Dan itu kita tidak inginkan. Kita tidak tahu, jangan sampai saya lah. Jangan sampai bapak-bapak. Kami masih mengajar di rutan. Saya ngajar di setiap sebulan 2 kali di setiap Sabtu. Sekarang online, setelah COVID online. Biasanya kita datang langsung. Ya, sangat tidak enak kalau misalnya di usia pensiun kita masih berada di rumah Taman Al-Quran. Kita ngaji di situ. Jangan sampailah, walaupun memang ini adalah tempat muhasabatun nafsi yang paling bagus. Maka kalaulah kita takut pada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan Allah layakkan kita di akhirat. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghormati rambu. Jadi aturan main yang dibangun oleh kampus yang terhormat termulia ini, Universitas Sumatera Utara, itu kita hormati. Ini bagian dari kaulan sadida, satu etika wajar dalam hidup ini. Di agama bukan sekedar baik secara vertikal kepada Allah, tapi dia humanis, baik kepada sesama. Di orang yang beragama itu tepat waktu, sholatnya saja tepat waktu. Buka puasa kalau kita terlambat 5 menit rasanya rugi gitu ya. Ya, kalau bisa sahurnya pun di ujung-ujung gitu ya. Supaya apa? Menghargai waktu. Ya, maka semangat pertama dari amanah, tetap bertakwa dan tetap jujur. Ciri-ciri orang bertakwa jujur pada ucapannya. Saya rasa di waktu kita yang sangat pendek kita hanya menyebutkan beberapa saja. Kata Hasan Al-Basri, menunaikan janji, menyambung silaturahim, dan seterusnya. Ya, ini kata siapa nih? Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan ya. Ibu Susi. Apa kata dia? Pendidikan hanya sebagian yang diperlukan dalam hidup. Ada kecerdasan intelektual lah ya. Di kampus ini kita dilatih. Tapi rupanya di samping itu ada kecerdasan emosional. Ada integritas. Bagaimana loyal kita pada USU. USU untuk Indonesia. USU untuk Sumatera Utara. Ada nilai-nilai kejujuran. Ada nilai-nilai kedisiplinan. Bagaimana absensi adalah bagian kecil dari itu. Dan yang lebih penting lagi adalah bagian dari kesungguhan. Kesungguhan ini mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, apa sih untungnya kita jujur, takwa kepada Allah, beriman? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Kalian yang untung. Enak kalilah dia nganggur dapat gaji, awak tiap hari disuruh atasan. Berarti bapak kita ini sibuk dia ngurus, Pak Edinya gak ada gitu ya kan. Tapi tetap saja yang untung bukan Pak Edi, yang untung bukan atasan. Kalau kita berbuat baik, kalau kita jujur, yang untung saya. Yuslih lakum a'malakum. Allah gak pernah ingkar janji. Paling tidak selamat diri kita. Kayak mana caranya Allah lah yang tahu itu. Baik istri kita jadi solehah, atau baik suami kita jadi soleh, atau rumah tangga kita sakinah, mawaddah warohmah, anak-anak kita akur, alhamdulillah.
Ada kebahagiaan yang lebih penting dari sekedar kumpulan harta. Dan itu Allah garansikan kalau kita jujur. Kalau kita melaksanakan amanat dengan baik dan benar. Saya rasa kalau sudah kayak gitu yang lain sudah sampingan lah. Kalau Allah jadi garansi hidup kita nyaman, tenang, bahagia, sukses. Apalagi mau dicari? Lebih dari itu masuk surga. Apalagi mau dicari? Hah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Masuk surga karena apa? Saya, Bapak, Ibu, kita semua ada dosa. Jangan bilang Ustadz Jainal ini suci bersih nggak punya dosa karena bajunya putih. Enggak. Saya juga punya dosa. Hanya Allah dan saya lah yang tahu. Alhamdulillah Allah tak buka aib saya di hadapan Bapak Ibu. Kalau tahu aibnya nggak mau lagi pengajian. Alah Pak Ustadz nih katanya ya kan. Alhamdulillah aib kita ditutup Allah. Tidak saja ditutupnya, di-delete-nya lagi. Ya ghufir lakum zunubakum. Ku delete habis nol. Seperti SPBU gimana? Dimulai dari nol Pak ya katanya. Begitulah Allah sayangnya dengan kita kalau kita jujur, beriman dan takwa. 3 poin penting tadi di atas ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Tentu saja kita tak ingin berkembang di kemaksiatan. Yang lalu sudahlah, Ramadan sudah berlalu. Hari ini akan datang kita menjadi manusia baru. Bagaimana berpikir besar? Tidak saja I am working for money. Tidak saja bekerja hanya untuk mengumpulkan uang ya. Atau saya kerja karena apa? Diusul ini enak orangnya. Hanya karena sosial. Tapi saya bekerja naik level lah. Bagaimana bagian dari memberi manfaat bagi Indonesia. Memberi manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara. Atau memberi manfaat bagi mahasiswa-mahasiswi yang ada. Ini bagian dari wa man yuti'illaha wa rasulahu. Jadi hadirnya kita di USU ini adalah bagian dari ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad faza fauzan 'azima. Dialah yang menang dalam kemenangan yang besar, dalam kemenangan yang agung, dalam arti kebahagiaan yang spektakuler, dalam arti keuntungan extraordinary luar biasa banyaknya. Amanah, jujur, tanggung jawab, takut pada Allah, takut murkanya, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surganya. Kata Allah, kamu the best. Jadi akhlak yang dibangun oleh Pak Ari Ginanjar yang kemudian diasisikan oleh Erick Thohir ya sebagai Menteri BUMN itu sebenarnya adalah bagian dari kerja-kerja umat Islam yang 85% adalah mendominasi rakyat Indonesia ini. Ya, dan ini adalah keuntungan untuk umat Islam dan ini adalah keuntungan untuk Indonesia. Dengan demikian yang untung adalah dunia. Kalau Indonesianya bagus, dunia akan bagus ya. Ini yang kedua, maka kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, apa sih? Adalah keselamatan atau tercapainya keinginan. Apa keinginan kita? Apa cita-cita mukmin yang sesungguhnya? Allah ridho, masuk surga, jauh dari murka Allah, jauh dari neraka, bahagia di dunia. Apalagi? Inilah dia cita-cita. Visi kita kerja di USU. Visi kerja saya di UINSU. Bagaimana kita sama-sama bekerja sama untuk menjadikan Sumatera Utara menjadi lebih baik lagi. Menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Dengan menjalankan amanah yang dititipkan Allah melalui kerja kita di USU. Setelah dia memasuki jalan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, nawaitu lillahi ta'ala, konsekuensinya akan dekat pada Allah. Maka panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu. Juga manfaat dari takwa dan jujur. Memperbaiki amal, mengampuni dosa. Yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum min dzunubikum. Terakhir, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard.
sungguh kami, Allah telah menawarkan amanat. Judul kita amanat. Jadi sebelum masuk kepada amanat, Allah buat prolognya 2 ayat. Untuk mengetahui apapun ceritanya amanat itu untuk kita lah. Peganglah itu kalau sudah diberikan. Allah telah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Wasfakna minha. Dan mereka khawatir tidak akan dapat melaksanakannya. Berat. Kalaupun bisa berat. Susah. Tapi wahamalahal insan. Sayangnya manusia dengan sukacita mau dapat amanat. Bahkan berebut. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi pak lurah, mau jadi rektor, mau jadi wakil rektor, mau jadi dekan, semuanya berkeinginan mendapatkan amanah. Salahkah Pak Ustadz? Tidak, gak salah. Selama kita tahu diri. Kalau tak pandai berenang, ada kolam 3 meter, jangan kita masuk. Gimana? Gimana itu? Itu bunuh diri namanya. Habis kita. Tapi kalau pandai berenang 3 meter, tak apalah. Monggo silahkan. Apalagi sudah menjadi perenang olimpiade. Enggak apa-apa memang harus berenang dia. Maka kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Yang tak tahu diri, zalim dan bodoh. Tapi kalau tahu diri, amanat itu harus dia emban. Bahkan harus dia minta. Boleh kita minta amanah Pak Ustaz? Boleh. Sebagaimana Nabi Yusuf minta jabatan, jadikan aku Perdana Menteri. Siapa tahu? Aku tahu bagaimana mengatur keuangan pangan di kota Mesir ini. Bagaimana 7 tahun musim pecekik tetap kita bisa makan sampai nanti datang musim panen. Aku bisa ngatur itu kata Nabi Yusuf. Jadi tidak salah meminta amanah kalau kita profesional di bidangnya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Idza fuwidal amru ila ghairi ahlihi fantazirisa." Kalau kita serahkan amanah kepada orang yang bukan pakar dan ahli di bidangnya, tunggulah kehancurannya. Alhamdulillah ujian CPNS, ujian BUMN sudah begitu real time ya. CPNS kemarin keluar begitu selesai langsung keluar nilainya, kejujuran, bagaimana kompetensi dasarnya, kompetensi ininya. Dengan harapan akan tampil para pekerja yang paham dan handal di bidangnya. Sangat naif lah saya rasa. Ada pegawai bagian administrasi nggak bisa ngetik WS, apa nggak bisa ngetik Word. Ada orang bagian keuangan, Excel saja pun dia tak tahu. Aduh, kita ajari lagi dia. Di saat yang lain ada orang yang lebih dari itu bisa. Jangankan buka Excel, aplikasi keuangan pun bisa saya buka buat Bapak. Kan sayang. Maka kata Bin Bas, luar biasa fatwa dia di waktu kita yang terakhir ini. Kalau ada orang nyontoh saat ujian, ijazahnya dipakai dengan dasar kecurangan dia naik dan ijazah ini dipakai untuk uji untuk menjadi PNS dan lulus, seluruh uang yang dimakannya itu haram. Oh, keras itu Bapak. Karena dia naik dengan cara curang. Sebenarnya ada orang pintar di belakang dia yang seharusnya berada pada posisi itu dan dia layak untuk menempati pekerjaan itu. Tapi tersalib karena kecurangan kawan ini. Alhamdulillah negara kita baru saja memecat kurang lebih 50 orang. Kasus di Sulawesi. Bagaimana CPNS nilainya 97? Rupanya main dia antara pegawai dalam dengan peserta. Sama ada yang baru diterima, sama ada yang sudah menggunakan itu cara curang. Negara harus tampil untuk menunjukkan kejujuran, amanah menjadi core value dan kita bangga di USU kita terus menyemarakkan ini. Mudah-mudahan
Allah merestui amanah yang telah diberikannya kepada kita sebagai insan akademis, sama ada di USU di mana tempat Bapak Ibu sekarang berada. Bila manusia berbuat yang terbaik dengan karunia Allah, ia akan mendapatkan kemenangan. Faudan azima, meskipun sebaik-baik perbuatan manusia itu tak lebih adalah kebaikan yang tak seberapa. Walaupun tak seberapa, tetaplah berbuat baik. Amanat, takwa dan jujur, jalan hidup agar tidak teraniaya dan menganiaya. Akhirnya kita yang bermasalah secara dunia, bermasalah juga secara ukhrawi. Kita menganiaya orang lain karena kita tak pandai kerja di situ. Kita pernah menemukan itu, ya kan? Ya Allah, buat surat setengah hari, ya Allah. Ada kan aplikasinya, tinggal ganti nama gitu saja tanpa tanggal lahir, 5 menit selesai. Kok sampai setengah hari? Integrity is doing the right thing when no one has watching. Ya, itulah namanya kejujuran, melakukan sesuatu yang benar walaupun atasan tak melihat, tapi Allah Tuhan Maha melihat. Menepati janji. Aufu bil ahdi innal ahda kana anhu mas'ula. Penuhi janji, sungguh janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di 20 menit ke depan, di 20 menit kita sudah menyampaikan amanah, memenuhi janji dan komitmen. Dapat kita ambil 3 kesimpulan dari 3 ayat di surat Al-Ahzab ini. Tetap bertakwa dan tetap jujur. Karena 2 manfaatnya, Allah Allah perbaiki hidup kita dan ampuni dosa-dosa kita. Orang lain dengan dosanya biarlah. Dan kita juga banyak dosa introspeksi dengan memberi amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Terakhir, amanat, takwa dan jujur, jalan hidup agar saya, Bapak Ibu kita semua tidak teraniaya dan menganiaya orang lain. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika ada kurang jelas, kami persilahkan sebelum kita tutup.